Anime ini tuh ngasih keindahan dan kengerian di saat yang bersamaan. Jadi aku baru aja nonton episode 1 sampai 3 anime Jigokuraku season 2 atau Hell Paradise season 2. Sebuah anime yang digarap oleh studio Mava dan diproduserin oleh Twin Engine. Sejauh ini di 3 episode ini aku ngerasa ini anime sangatlah luar biasa dari segi visual. Visual yang ditampilkan di anime itu sangatlah indah, tapi tidak monoton, tapi juga mengerikan banget. Jadi anime itu berhasil memberikan keindahan dan juga kengerian, atau kayak berhasil ngasih kengerian dalam keindahan. Karena anime ini tuh kan bisa dibilang mengambil tema atau genre seperti natural horror atau horor yang ditimbulkan oleh alam, seperti misalkan oleh hewan dan oleh tumbuhan. Nah, di sini di Jigokuraku mereka itu ngasih kengerian lewat alam. Karena di sini diceritakan manusia itu menyatu dengan alam untuk menggapai keabadian. Jadi inti cerita dari Jigokuraku atau Hell Paradise itu kan adalah mencari eliksir keabadian atau ramuan keabadian. Dan memang isi ceritanya itu tentang mencari keabadian. Orang Jepang itu menemukan sebuah pulau yang aneh yang mereka kira itu memiliki ramuan keabadian. Jadi mereka datang ke pulau itu untuk mencari ramuan keabadian. Nah, di pulau itu udah ada orang Cina yang menempatinya duluan. Dan orang Cina di situ mereka itu sedang mengembangkan ramuan keabadian. Jadi dua pihak yaitu Jepang dan Cina sama-sama mencari ramuan keabadian. Nah, cara orang Cina ini tuh mendevelop atau membuat ramuan keabadian yaitu dengan menyatu dengan alam, yang di sini adalah pepohonan. Dan memang dari segi visual anime itu sangat invest dalam hal tumbuhannya, dalam hal alamnya. Di sini bisa kita lihat banyak sekali pepohonan yang indah. Bahkan hutan di sini yang lebat banget itu berhasil digambarkan dengan sangat indah, dengan sangat cerah, dengan penuh akan bunga-bunga, tapi tetap menyeramkan karena ada banyak sekali makhluk yang mengerikan. Banyak sekali monster-monster yang seperti chimera gitu. Monster campuran antara manusia dan hewan ataupun hewan dengan hewan. Ya sebenarnya jika kita pikirkan lagi, sebenarnya natural horornya itu bukan cuma tumbuhan doang, tapi ada juga hewan-hewan. Jadi ya sangatlah full banget natural horornya, tapi yang ditonjolkan itu lebih fokusnya, yang lebih ditonjolkannya itu adalah tumbuhannya. Karena main villain di anime ini atau 7 individu yang jadi antagonis, yang jadi villainnya, mereka itu sangat digambarkan seperti tumbuhan, seperti alam. Karena mereka itu kalau nggak salah berhasil lahir dari tumbuhan. Jadi mereka itu seperti manusia yang digabungkan dengan tumbuhan dan memang sangat seram banget. Visualnya itu ngeri banget, antara manusia yang digabungkan dengan tumbuhan itu ngeri banget. Tapi meskipun ngeri, entah kenapa dapat digambarkan seperti tumbuhan, seperti bunga yang sangat indah. Makanya aku bilang anime itu berhasil memberikan kengerian dan juga keindahan di saat yang bersamaan. Nah, selain dari makhluk-makhluknya yang aneh tapi juga indah, alamnya juga indah banget. Tadi aku udah singgung kalau misalkan hutannya itu yang lebat, yang entah kenapa cerah, indah, penuh akan warna. Tapi kalau kita telaah lebih lanjut, tumbuhannya itu sangatlah aneh-aneh, sangatlah ngeri, dan banyak sekali tempat-tempat di anime ini yang juga ngeri. Seperti contohnya misalkan di bagian semacam istananya yang entah kenapa penuh akan bunga, penuh akan ornamen, penuh akan patung-patung emas, tapi kesannya tuh mengerikan karena disturbing banget, aneh banget perwujudan dari istananya, perwujudan dari patung-patungnya itu aneh banget, termasuk juga perwujudan dari bunga-bunganya, tumbuhan-tumbuhannya yang serba aneh dan emang sangatlah surrealis. Jadi mungkin anime ini tuh berhasil memberikan keindahan lewat warnanya, lewat bunga-bunganya, tapi juga berhasil memberikan kengerian lewat dunianya yang sangat-sangat surrealis. Jadi kita itu takut dengan dunia anime ini karena sangat surrealis, sangatlah tidak realistis. Dari segi visualnya aku respect banget ke Mappa dan Twin Engine yang bisa memberikan suatu visual yang kompleks banget. Di sini sangatlah kompleks. Aku nggak ngerti apakah aku di sini merasa indah karena penuh warna, karena bagus banget di gambarnya, atau aku ngerasa ngeri karena sangatlah surrealis, sangatlah aneh, sangatlah abstrak, dan sangatlah menjijikan. Aku jadi kayak
aneh aku berada di pihak mana, tapi yang jelas aku merasakan dua-duanya di sini. Aku merasakan keindahan karena penuh akan warna dan bagus banget penggambarannya. Aku juga merasakan kengerian karena sangatlah aneh banget visualnya. Nah, selain dari environment-nya atau musuh-musuhnya yang indah secara visualnya, secara karakter pun sangatlah indah. Kita mulai dari jurus sang protagonis yaitu Gabimaru, di mana dia itu semacam bisa mengeluarkan jurus api, semacam katon gitu, dan apinya digambarkan dengan sangat indah. Bukan api yang cuma modal berwarna jingga, berwarna oranye, berwarna merah, tapi di sini apinya tuh sangatlah kompleks, sangatlah berwarna banget, penuh akan warna. Aku tuh lihat api Gabimaru itu ada banyak sekali warna. Ada semacam jingga, oranye, merah, biru, ungu, kuning, dan lain-lain. Sangatlah penuh akan warna, sangatlah bervariasi, sangatlah indah, dan itu memberikan kesan yang beda banget. Memberikan kesan jurus api atau api yang berbeda, yang indah, tapi juga merasa kita tuh terasa panas banget, sangatlah menyakitkan. Dan itu luar biasa untuk dari segi penggambaran apinya. Selain itu dari segi desain karakternya juga sangatlah indah. Gak usah kita omongin karena pasti kalian yang udah nonton season pertamanya itu sangatlah ngerti kalau karakter di anime ini sangatlah cakep-cakep. Ya terutama ceweknya itu sangatlah cantik banget. Mungkin kalian sangat suka dengan Sagiri, apalagi dengan Yujuriha yang sangatlah ya kalian tahu lah gimana perawakan dari Yujuriha yang sangatlah cantik dan juga sangat tahu. Terlebih ada juga semacam trap gitu ya, ada kayak laki-laki tapi digambarkan dengan sangat cantik, dan aku pun kayak agak-agak bingung ini tuh laki-laki atau cewek sih karena sangatlah cantik. Ya kecantikannya itu mungkin diberikan karena rambutnya yang panjang ya. Tapi ketika kita lihat rambutnya itu dipotong jadi pendek, tetap cantik. Orangnya tetap cantik meskipun pendek, rambutnya tetap cantik, dan emang si karakternya seperti membuat tubuhnya itu selalu cantik. Dia itu ketika habis memotong rambutnya, dia itu semacam mengkepang rambutnya itu. Rambutnya yang pendek itu dia kepang jadi kayak cewek yang lucu, kayak anjir ini terapnya benar-benar terap yang aneh banget. Ini benar-benar terap sih. Dan ya itu adalah dari desain karakternya yang cakep banget. Kalian pasti udah tahu kalau kalian nonton season pertamanya, sangatlah cantik karakter dari anime Hell Paradise ini. Jadi untuk dari segi visual aku tidak ada komplain, sangatlah kompleks, sangatlah indah, sangatlah konsisten banget dari segi visual. Respect ke Mappa dan Twin Engine yang bisa konsisten dalam visualnya di dalam anime Hell Paradise ini. Nah untuk story-nya sebenarnya tidak ada yang bisa digali lebih dalam, karena bisa dibilang ini tuh adalah arc kedua dari anime Jigokuraku. Kalau misalkan season pertamanya itu adalah pengenalan dunia dan juga pengenalan karakternya, termasuk pemberian misteri-misterinya, nah season 2 ini adalah pemberian petunjuk atau clue atau hint tentang misterinya. Seperti misalkan di season pertama itu kita kayak diberikan tanda tanya, ini pulau apa sih? Apa yang terjadi di sini sih? Siapa mereka? Mereka itu apa? Mereka berasal dari mana? Kenapa mereka aneh banget wujudnya? Kenapa banyak sekali monster-monster di sini? Kenapa ada monster yang berwujud manusia tapi dia bisa berubah jadi semacam monster tumbuhan dan dia punya kekuatan yang aneh banget? Itu adalah season pertamanya. Kita diberikan tanda tanya yang sangat besar. Nah, season 2 ini fokusnya pada pemberian petunjuk. Di 3 episode pertama kita itu full diajak untuk mencari tahu apa itu Tao, atau ya semacam power system di anime Hell Paradise ini. Yang ternyata Tao itu emang udah ada di tubuh manusia. Dan Tao itulah yang jadi semacam cikal bakal dari ramuan keabadian. Karena ramuan keabadian yang dicari oleh orang Jepang dan Cina ini berasal dari Tao atau energi kehidupan orang lain. Jadi ramuan keabadian di sini itu berasal dari semacam energi kehidupan orang lain yang diperas. Jadi ada orang-orang yang dikorbankan untuk menambah umur orang lain. Konsepnya mungkin sama seperti batu bertuah atau Philosopher's Stone dari anime Full Metal Alchemist. Sebuah batu maha kuasa yang didapatkan dari mengorbankan banyak sekali manusia. Jadi sebenarnya dari segi story aku tidak bisa membahas banyak di 3 episode pertama ini karena ya bisa dibilang masih awal-awal dalam tahap pemberian petunjuk atau clue untuk menjawab pertanyaan yang ada di season pertamanya. Jadi intinya di 3 episode pertama ini tuh kita hanya diberikan petunjuk.
bukan jawaban. Kita sama sekali tidak diberikan jawaban, kita hanya diberikan petunjuk yang mungkin nanti bisa kita jadikan semacam teori-teori liar. Ya walau manganya udah tamat, tapi ya mungkin sebagai orang yang tidak baca manganya bisa kita berteori apa sih yang terjadi, apa sih itu Tao, dan itu semua clue-cluenya udah mulai, lebih tepatnya udah mulai di reveal, diberikan di 3 episode pertamanya. Nah, meski di 3 episode pertama itu hanya pemberian petunjuk doang, pemberian clue doang, tapi aku tetap merasakan seru dalam hal story-nya karena kita diajak untuk mencari tahu, kita diajak untuk semacam menyusun puzzle gitu. Jadi tidaklah membosankan untuk dari segi story-nya. Jadi ya sebenarnya aku tidak ada masalah sih dari segi visual ataupun story. Ini sangatlah seru untuk kita ikuti, apalagi dari segi visualnya yang cakep banget. Selain cakep, dari segi actionnya pun bagus, sangatlah nyaman ditonton. Meski bagi aku Mava itu tetap kurang dalam hal martial art ya. Itu poinnya sama seperti review Jujutsu Kaisen The Culling Game kemarin, dimana aku tuh bilang kalau Mappa itu masihlah kurang dalam hal martial artnya. Mereka itu masih berada di bawah Pierrot dan juga Production IG dalam hal martial artnya. Karena meski Hell Paradise ini tuh bisa dibilang ada unsur-unsur martial artnya, tapi entah kenapa aku tidak merasakan imersif dalam hal martial artnya. Martial artnya tuh masihlah kurang banget jika kita bandingkan dengan Naruto. Jadi itu mungkin emang kekurangan Mappa, emang masalah dari Mappa, entah dimanapun animenya, mau itu Hell Paradise ataupun Jujutsu Kaisen, Mappa emang masih kurang dalam hal martial artnya. Tapi untuk dari segi action yang flashy, yang wide angle, yang sangatlah berwarna, yang fast pace, itu emang Mappa emang udah bagus lah. Cuma kurangnya Mappa berada di martial artnya aja yang masih kurang. Walau kurang tapi tetap masih secara keseluruhan actionnya masih dapat kita nikmati. Ya cuma aku emang berharapnya martial artnya se-immerse Naruto lah, tapi tidak dapat Mappa berikan, dan ya tidak masalah justru itu mungkin Mappa masih berusaha untuk membuat battle martial art yang lebih bagus. Ya aku berharapnya kedepannya martial art Mappa itu lebih bagus ya. Minimal ya setara dengan Naruto. Jika dalam martial art mereka itu setara dengan Naruto, ya mungkin bisa dibilang Mappa bisa lebih baik dari Ufotable, karena Ufotable pun dari segi martial art masih di bawah Naruto, masih di bawah studio Pierrot. Kesimpulannya, di 3 episode pertama Jigokuraku Season 2 atau Hell Paradise Season 2, aku sangatlah puas, aku sangatlah terpukau dengan kualitas visual dan story-nya. Dan aku sangat menunggu-nunggu episode selanjutnya karena aku sangat tertarik dengan misterinya. Walaupun aku udah pernah baca manganya, tapi manganya itu aku udah cukup lupa gimana alurnya. Jadi aku ngerasa kayak balik lagi ke awal lagi untuk mempelajari Jigokuraku. Jadi aku tertarik untuk tahu apa misteri yang ada di Jigokuraku, apa jawaban yang ada di Jigokuraku. Jadi aku sangat rekomen buat kalian yang pencinta visual, pencinta misteri, pencinta action, pencinta battle yang flashy untuk nonton Jigokuraku Season 2 atau Hell Paradise Season 2. Anime ini sangatlah rekomen untuk kalian yang penyembah visual. Untuk kalian yang penyembah story pun cukup rekomen karena anime ini cukup banyak ngasih misteri. Ya mungkin nanti misterinya dapat terjawab dengan perlahan karena revealan jawabannya itu atau revealan clue-nya itu cukup santai banget, nggak terlalu terburu-buru. Jadi kita tuh harus santai dalam menikmati story dari Jigokuraku ini. Yaitu dia review 3 episode pertama anime Jigokuraku Season 2 atau Hell Paradise Season 2. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.